Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 3 yang akan sedikit menjelaskan tentang materi tentang bimbingan konseling individual. Arti konseling di sini yaitu suatu proses yang dimana dalam hubungan antara seorang individu, yang dimana seorang individu ini mengalami masalah yang tidak dapat diselesaikan, dan seorang profesional yang sudah terlatih dan berpengalaman yang dapat membantu klien tersebut ini dalam menyelesaikan persoalan atau masalah tersebut. Dan pengertian dari konseling individual yaitu suatu layanan orientasi yang dimana seorang siswa atau konselor dapat menerima dukungan dari si seorang profesional ini dengan cara langsung ataupun dengan tatap muka, yang dimana seorang pembimbing sebagai bagian dari diskusi yang dapat meringankan atau dapat menyelesaikan masalah tersebut. Konseling individual merupakan proses pemberian dukungan dari seorang yang ahli atau profesional terhadap seorang individu, yang dimana seorang individu ini mengalami masalah yang tidak dapat diselesaikan, dan dapat diselesaikannya hanya dengan seorang individu ini menemui atau konsultasi terhadap seorang yang berpengalaman dan ahli untuk membahas tentang permasalahan tersebut. Konseling individual ini adalah kunci semua kegiatan bimbingan dan konseling, yang dimana ketika kita menguasai bimbingan konseling individual ini, maka kita akan menjalani atau mempraktekkan tentang konseling lainnya seperti konseling kelompok itu akan lebih mudah ketika kita sudah menguasai dari bimbingan konseling individual. Yang kedua yaitu tujuan dan fungsi layanan konseling individual. Tujuan umum dari konseling individual ini yaitu membantu klien, seorang yang punya masalah ini, untuk mengevaluasi kembali masalah mereka, yang dimana mengenali gaya hidup mereka seperti apa dan mengurangi citra diri negatif dari seseorang individual tersebut. Dan dari seorang yang profesional ini langsung menanyai terhadap masalah-masalah yang dialami seorang individu ini, apa masalah yang sedang dihadapinya. Prayitno juga mengemukakan bahwasanya tujuan khusus dari konseling individu di tersebut yaitu yang pertama fungsi pemahaman, yang kedua fungsi pengentasan, yang ketiga fungsi pengembangan atau pemeliharaan, dan yang keempat fungsi pencegahan, dan yang kelima fungsi advokasi. Menurut Gibson, Mitchell, dan Basil ada 9 tujuan dari konseling perorangan, yakni yang pertama tujuan perkembangan, yang dimana tujuan perkembangan ini yaitu mendukung proses pertumbuhan atau perkembangan klien dalam mengatasi masalah-masalah yang sedang dihadapinya ini, mulai dari perkembangan kehidupan sosial, pribadi, emosional, kognitif, fisik, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu tujuan pencegahan adalah yang dimana konselor membantu klien dalam menghindari akibat-akibat yang dapat terjadi atau dampak yang terjadi yang tidak diinginkan dari seorang individu tersebut. Yang ketiga tujuan perbaikan. Tujuan perbaikan ini yaitu membantu orang yang menasehati terhadap perorangan ini untuk mengatasi dan menghilangkan perkembangan yang tidak diinginkan. Yang keempat tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah tujuan untuk menguji kelayakan tujuan, mempertimbangkan pilihan, dan menguji keterampilan atau mencoba aktivitas baru terhadap seseorang yang memiliki masalah tersebut. Yang kelima tujuan pemberdayaan atau penguatan, yang keenam tujuan kognisi, yang ketujuh tujuan psikologis, dan yang kedelapan tujuan psikologis.
Yang ketiga yaitu proses layanan konseling individual. Menurut Bramer tahun 1979 yang dimana dinyatakan konseling adalah peristiwa yang telah berlangsung yang dimana seseorang yang profesional memberikan pencerahan atau nasihat yang bermakna bagi peserta konselor tersebut. Secara umum, proses konsultasi individu ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap awal konseling. Tahap awal konseling di sini yaitu tahap di mana awal pertemuan dari si klien terhadap si konselor dan melanjutkan proses konseling hingga konselor dan klien menemukan definisi masalah yang sedang dihadapi dari klien tersebut. Adapun proses konseling tahap awal di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, membangun hubungan konseling yang melibatkan klien. Yang kedua, memperjelas dan mendefinisikan masalah. Yang ketiga, membuat penafsiran atau penjajakan. Yang keempat, menegosiasikan kontrak. Yang kedua yaitu tahap pertengahan, tahap kerja. Yang dimana tahap pertengahan ini masalah yang dihadapi seorang klien yang disepakati oleh konselor dan klien itu pada tahap awal. Kegiatan selanjutnya lebih memfokuskan pada penyelidikan masalah klien, dukungan apa yang akan diberikan seorang konselor terhadap masalah yang dihadapi oleh individu, dan juga mengevaluasi kembali masalah yang dihadapi klien dan juga membantu agar si klien ini mendapatkan perspektif baru, mungkin dengan mencari fokus terhadap penyelesaian masalah yang berbeda dari sebelumnya, mengambil keputusan dan mengambil tindakan. Dari sudut pandang ini, berarti ada dinamika perubahan dari diri klien. Tanpa perspektif, sulit bagi pelanggan untuk berubah. Adapun tujuan-tujuan dari tahap pertengahan ini yaitu yang pertama, menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, isu, dan kepedulian klien lebih jauh lagi. Yang kedua, menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara dan terjaga. Yang ketiga, proses konseling agar berjalan sesuai dengan kontrak yang sudah disetujui. Yang ketiga, tahap akhir konseling, tahap tindakan, yaitu yang dimana tahap akhir konseling ini ditandai dengan beberapa hal, yaitu yang pertama, kecemasan pelanggan atau klien itu berkurang. Yang kedua, adanya perubahan terhadap perilaku klien terhadap perilaku yang lebih positif, lebih sehat, lebih baik lagi dan dinamis. Yang ketiga, memiliki rencana hidup atau masa depan yang dimana program hidupnya itu lebih jelas lagi dan teratur. Yang keempat, terjadi perubahan yang positif, yang dimana si klien ini hidupnya menjadi lebih teratur, terkontrol emosinya, terus hubungan sosial terhadap sesama atau terhadap guru, orang tua, teman-teman itu lebih baik lagi dan lebih terkondisikan lagi. Yang selanjutnya, tujuan-tujuan dari tahap akhir adalah sebagai berikut, antara lain yang pertama, memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang memadai, yaitu yang terkontrol tadi. Yang kedua, terjadinya transfer of learning pada diri klien. Yang ketiga, melaksanakan perubahan perilaku dari klien tersebut. Yang keempat, mengakhiri hubungan konseling. Yang keempat, beberapa indikator keberhasilan konseling adalah yang pertama, mengurangi kecemasan dari klien tersebut. Jadi yang tadinya si klien ini mudah cemas, emosinya tidak terkontrol, jadi sekarang lebih terkontrol, terus juga tidak mengalami kecemasan yang berlebihan.
penyelidikan masalah klien, dukungan apa yang akan diberikan seorang konselor terhadap masalah yang dihadapi oleh individu, dan juga mengevaluasi kembali masalah yang dihadapi klien dan juga membantu agar si klien ini mendapatkan perspektif baru, mungkin dengan mencari fokus terhadap penyelesaian masalah yang berbeda dari sebelumnya, mengambil keputusan dan mengambil tindakan. Dari sudut pandang ini, berarti ada dinamika perubahan dari diri klien. Tanpa perspektif, sulit bagi pelanggan untuk berubah. Adapun tujuan-tujuan dari tahap pertengahan ini yaitu yang pertama, menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, isu, dan kepedulian klien lebih jauh lagi. Yang kedua, menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara dan terjaga. Yang ketiga, proses konseling agar berjalan sesuai dengan kontrak yang sudah disetujui. Yang ketiga, tahap akhir konseling, tahap tindakan, yaitu yang dimana tahap akhir konseling ini ditandai dengan beberapa hal, yaitu yang pertama, kecemasan pelanggan atau klien itu berkurang. Yang kedua, adanya perubahan terhadap perilaku klien terhadap perilaku yang lebih positif, lebih sehat, lebih baik lagi dan dinamis. Yang ketiga, memiliki rencana hidup atau masa depan yang dimana program hidupnya itu lebih jelas lagi dan teratur. Yang keempat, terjadi perubahan yang positif, yang dimana si klien ini hidupnya menjadi lebih teratur, terkontrol emosinya, terus hubungan sosial terhadap sesama atau terhadap guru, orang tua, teman-teman itu lebih baik lagi dan lebih terkondisikan lagi. Yang selanjutnya, tujuan-tujuan dari tahap akhir adalah sebagai berikut, antara lain yang pertama, memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang memadai, yaitu yang terkontrol tadi. Yang kedua, terjadinya transfer of learning pada diri klien. Yang ketiga, melaksanakan perubahan perilaku dari klien tersebut. Yang keempat, mengakhiri hubungan konseling. Yang keempat, beberapa indikator keberhasilan konseling adalah yang pertama, mengurangi kecemasan dari klien tersebut. Jadi yang tadinya si klien ini mudah cemas, emosinya tidak terkontrol, jadi sekarang lebih terkontrol, terus juga tidak mengalami kecemasan yang berlebihan. Yang kedua, membuat rencana hidup yang nyata dan bermanfaat. Yang ketiga, kita harus menyepakati terhadap rencana yang akan kita laksanakan atau kita lakukan dengan si konselor terhadap tahap-tahap penyelesaian dalam menyelesaikan masalah dari si klien. Yang selanjutnya yaitu mengenai evaluasi terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, klien menilai rencana perilaku yang akan dibuatnya. Yang kedua, klien menilai perubahan perilaku yang telah terjadi pada dirinya. Yang ketiga, klien menilai proses dan tujuan dari konseling. Yang keempat, yaitu kegiatan pendukung dari konseling individual ini. Adapun kegiatan-kegiatan pendukung layanan konseling individual ini antara lain aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tengah kasus. Yang dimana di sini dari tahap-tahapan penyelesaian dari bimbingan konseling ini membutuhkan suatu kegiatan pendukung lagi yang lebih menguatkan terhadap keberhasilan bimbingan konseling individual ini. Yang pertama, aplikasi instrumentasi. Layanan konseling individu ini dapat menggunakan hasil instrumentasi secara langsung ataupun tidak langsung dalam layanan bentuk tes ataupun non-tes. Yang kedua, himpunan data. Himpunan data ini mirip dengan
himpunan instrumentasi, yang dimana data di sini disajikan dalam dataset yang dapat digunakan tidak hanya sebagai respon timbal balik terhadap panggilan siswa, tetapi juga sebagai bahan diskusi dalam layanan konseling bimbingan individual ini terhadap konselor dan juga si klien. Selanjutnya yang ketiga yaitu konferensi kasus. Konferensi kasus di sini seperti halnya layanan lainnya, yang dimana konferensi kasus ini menawarkan kesempatan yang bertujuan untuk memperoleh data tambahan tentang masalah-masalah yang dialami klien, dan juga mendapat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, terutama yang diundang dalam konferensi kasus ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh klien. Dan yang keempat adalah kunjungan rumah. Kunjungan rumah ini tujuannya adalah mendapatkan data tambahan yang mana data tambahan ini dari orang-orang terdekatnya, orang-orang rumah seperti kedua orang tua, saudara-saudara ini. Data kunjungan rumah ini juga mendapatkan dukungan dan kerjasama dari orang tua untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh klien. Yang kelima yaitu alih tangan kasus. Alih tangan kasus ini disebutkan tidak semua masalah yang dialami oleh individu atau si klien ini menjadi kewenangan konselor. Jadi ada juga kewenangan ataupun permasalahan yang dialami isi individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afina Faizatul Aliyah dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang konseling kelompok. Di sini yakni pengertian dari konseling kelompok itu merupakan salah satu bentuk konseling dengan memanfaatkan kelompok untuk membantu dan memberi umpan balik dan pengalaman belajar. Maka dapat kita ketahui bahwa konseling kelompok itu terdapat beberapa klien yang ditangani oleh konselor dalam waktu bersamaan. Namun sebenarnya pelaksanaan konseling itu hanya individual, di mana konselor berhadapan langsung dengan klien di setiap konseling untuk mengatasi masalah klien. Dengan berkembangnya dan kemajuan konseling yang terus-menerus dan akhirnya melahirkan konsep-konsep terbaru yang inovatif dan mendorong ahli konseling untuk menciptakan metode lain yang lebih efektif, yakni salah satunya adalah mengembangkan konseling kelompok. Menurut Prayitno, konseling kelompok adalah konseling yang memungkinkan klien memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengatasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Masalah yang dibahas itu adalah masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Terus dalam konseling kelompok ini diharapkan semua anggota kelompok dapat saling memberikan umpan balik berupa stimulasi, pilihan baru atas tingkah laku yang ditawarkan oleh anggota dalam menangani masalahnya. Selain itu, melalui kelompok, konselor dapat menciptakan kebersamaan yang hangat sehingga masing-masing anggota kelompok termotivasi untuk menyelesaikan masalah. Konseling kelompok juga telah mewujudkan kesempatan bagi banyak individu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya tidak seorang diri. Melalui konseling kelompok, klien akan memperoleh umpan balik berupa tanggapan dan pengalaman klien lain lah ketika mengatasi masalahnya. Adanya interaksi memberi dan menerima dalam konseling kelompok diharapkan dapat menimbulkan rasa saling menolong, terus menerima, berempati dengan tulus, sehingga terbentuklah konsep diri yang positif pada klien. Konselor juga harus mempertimbangkan kesiapan dan ketersediaan klien menjalani konseling kelompok, karena tidak semua klien yang meskipun masalahnya lebih efektif ditangani melalui konseling kelompok memiliki kemauan untuk bergabung dengan klien lain. Layanan
konseling kelompok itu pada dasarnya merupakan proses layanan individual yang dilakukan dengan suasana kelompok, di mana ada konselor dan klien atau anggota kelompok yang berjumlah 2 anggota atau lebih. Yang kedua yakni ada tujuan konseling kelompok. Meskipun dilaksanakan secara bersama-sama dalam kelompok, tujuan konseling kelompok tetap mengarah pada tujuan masing-masing anggota kelompok. Ya, terus tujuan secara umum yang diperoleh dalam konseling kelompok, yakni yang pertama adalah belajar berkomunikasi dengan seluruh anggota kelompok secara terbuka, dengan saling menghargai, terus saling menaruh perhatian, saling membawa dampak positif dalam kehidupan dengan orang sekitarnya. Ya, terus yang kedua yakni mampu mengembangkan keterampilan untuk berkomunikasi dengan anggota kelompok, khususnya pada seorang klien dan atau dengan orang lain, sehingga dapat memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Terus yang ketiga yakni masing-masing mampu menemukan dan memahami dengan lebih baik terhadap dirinya sendiri, sehingga dapat menerima dirinya sendiri itu terbuka terhadap aspek-aspek kepribadiannya yang positif. Terus yang keempat yakni mampu mengatur dirinya sendiri dan mengarahkan hidupnya sendiri, dimulai dari hubungan antar pribadi di dalam kelompok, terus dilanjutkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat. Ya, yang kelima yakni menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain dan mampu memahami perasaan orang lain, sehingga itu membuat lebih sensitif terhadap kebutuhan dirinya sendiri dan orang lain. Terus yang keenam yakni semakin menyadari bahwa hal-hal yang memperhatikan bagi dirinya seorang menimbulkan rasa prihatin dalam hati orang lain, sehingga tidak akan merasa terpencil gitu dengan masalah yang dihadapi. Klien mendapatkan pemahaman baru bahwa bukan hanya dirinya yang mengalami masalah tersebut. Terus yang ketujuh yakni lebih menyadari makna dari kehidupan bersama dan mengandung tuntunan menerima orang lain dan harapan akan diterima orang lain. Terus yang terakhir yakni dapat menetapkan target yang ingin dicapai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang lebih konstruktif. Tujuan secara khusus yang diperoleh konseling kelompok yakni membantu klien agar menjadi lebih terbuka dan jujur terhadap dirinya sendiri dan orang lain, belajar mempercayai diri sendiri dan orang lain, terus belajar untuk akrab dengan orang lain, belajar untuk bergaul dengan sesama atau lawan jenis, terus belajar memberi dan menerima, menjadi peka terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain, terus dan meningkatkan kesadaran diri sehingga akan merasa tidak bebas sehingga tidak akan merasa lebih bebas dan tegas dalam memilih. Yang terakhir yakni ada layanan dan manfaat dalam konseling kelompok. Layanan konseling kelompok pada dasarnya itu merupakan proses individual yang dilakukan dengan suasana kelompok, di mana ada konselor dan klien atau anggota kelompok yang berjumlah 2 atau lebih. Di dalam proses konseling kelompok terdapat percapaian dan pemahaman masalah klien, penelusuran sebab-sebab permasalahan, upaya pemecahan masalahan, evaluasi dan tindak lanjut. Manfaat dari bentuk layanan konseling kelompok adalah layanan ini dapat dilakukan dengan satu kali pemberian layanan dan telah memberikan manfaat atau jasa kepada sekelompok orang. Elit itu menjelaskan beberapa manfaat yang bisa didapatkan oleh anggota kelompok melalui layanan
konseling kelompok, yakni antara lain yang pertama yakni memperoleh pemahaman tentang diri sendiri dan perkembangan identitas diri yang sifatnya unik. Terus yang kedua yakni meningkatkan penerimaan diri sendiri, kepercayaan diri, dan penghargaan terhadap diri sendiri agar tercapai pemahaman baru tentang diri sendiri dan lingkungan sekitar. Terus yang ketiga yakni memiliki kesensitifan yang tinggi terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Terus yang keempat, memahami nilai-nilai yang berlaku dan hidup dengan tuntutan nilai-nilai tersebut. Terus yang terakhir yakni ada mampu menentukan satu pilihan yang tepat yang dilakukan dengan cara yang bijaksana, yaitu presentasi dari konseling kelompok. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan tentang etika dalam bimbingan konseling. Ethics in counseling guidance means in accordance with ethics or in accordance with generally agreed principle of behavior. In the context of human behavior, ethics refer to behavior that does not deviate from ethics or generally recognized moral principle. Jadi dalam bahasa sendiri, etis berarti sesuai dengan asas-asas perilaku yang disepakati secara umum. Dalam konteks perilaku manusia, etika merupakan rujukan pada perilaku yang tak menyimpang dalam etika atau prinsip-prinsip moral yang diakui secara umum. Slide selanjutnya adalah step langkah-langkah dalam membuat keputusan yang etis. Dalam buku yang saya baca, ada 3 langkah untuk memutuskan keputusan dalam bimbingan konseling untuk memenuhi etika. Yang pertama, yakni the first is identify the problem or dilemma in the client. Oke. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah atau dilema dari dalam diri klien. In this phase, the counselor gather information. Jadi, counselor berusaha untuk memperoleh informasi dari klien tentang apa masalahnya dan apa yang melatar belakangi masalahnya. This will help the counselor to decide on the main ethical, legal, professional, critical, or moral issue. Di sini akan membantu konselor untuk memilih atau menentukan apakah masalah yang dihadapi klien itu adalah masalah etikal, hukum, profesional, klinik, atau moral. Secondly, identify potential problem. In this phase, the counselor process the data obtained to consider the right, responsibility, and where of anyone involved with possible course of action, and continue to discuss option with other professional. Jadi yang kedua yaitu setelah konselor memperoleh data-data dari klien dengan cara wawancara atau bertanya-tanya tentang apa sih masalah yang dihadapi oleh klien, konselor berusaha untuk
memproses atau memikirkan apa saja masalah-masalah mau potensi masalah yang akan muncul. Di sini konselor dapat memberikan masalah-masalah yang berpotensi dalam masalah klien, dimana setelah melakukan beberapa pemikirannya, konselor mengajukan beberapa pilihan, dimana pilihan tersebut konselor juga memberikan konsekuensinya. Dan pada tahap ketiga, ya ini enggak baca sama sekali ya. Ya ini konselor melihat kode etik yang relevan untuk menghadapi panduan umum mengenai masalah. Di sini konselor mempertimbangkan apakah nilai-nilai dan etika yang konselor ajukan kepada klien itu konsisten atau tidak bertentangan dengan pedoman yang relevan pada suatu daerah. Dalam mempertimbangkan dilema etika, jarang sekali hanya ada satu tindakan yang harus diikuti. Maka ada kemungkinan para konselor akan mengambil keputusan yang berbeda. Semakin halus dilema etikanya, semakin kompleks juga dan menuntut proses pengambilan keputusan yang sangat sulit. Secara umum, kewajiban konselor adalah melindungi pengungkapan klien sebagaimana penting dalam melakukan terapi unik, memberikan informasi kepada klien tentang batas kerahasiaan atau serta merta menghambat keberhasilan konseling. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Selebihnya saya kembalikan kepada teman saya yang di awal. Selanjutnya yakni membahas tentang tujuan dari etika tersendiri. Professional code ethics aim to introduce counseling practitioner and the general public about personal responsibility. Jadi kode etik profesional ini mempunyai tujuan untuk mendidik counseling praktisi dan masyarakat umum tentang tanggung jawab profesinya. Jadi bagaimana seorang konselor itu bertanggung jawab atas tugasnya. According to Professor Prayatno, he say no code of ethics can describe that is approach or the best course of action in every problem situation that a professional can face. Jadi menurut Profesor Dr. Prayatno, tidak ada kode etik yang dapat menggambarkan tindakan apa yang tepat dilakukan atau yang terbaik dilakukan untuk setiap situasi yang dihadapi para konselor. Mana lagi? In the implication of counseling service, according to Munro, there are three main ethical foundation in the counseling process. Jadi menurut Munro dan teman-temannya, ada 3 etikal mendasar dalam bimbingan konseling. Yang pertama yaitu
confidentiality. Confidentiality counseling service are not ethical if client confidentiality is violated. In the counseling guide, client confidentiality is the counselor effort to keep all data and information about the client who in the target of service confidential. This means that data or information obtained for interview or counseling must be kept confidential by the counselor. This important because the guidance and counseling relationship can be take place properly if the information and guidance if the information data encrypted to the counselor can be kept confidentially properly. Jadi yang pertama yaitu etika kerahasiaan, di mana konselor merahasiakan semua data-data tentang klien, entah itu diperoleh dari proses wawancara atau wawancara doang sih. Oke, kenapa kerahasiaan ini penting untuk dilakukan? Hal ini penting dilakukan untuk kenyamanan klien, di mana klien bebas untuk menceritakan apa saja masalahnya dan masalah itu tidak akan disebarkan oleh konselor. Jadi itu namanya kerahasiaan. Secondly, that's name openness. This mean mana itu? It is expected that the client is open and honest in providing information about himself in this surrounding that are useful for his self-development. The counselor is obligated to develop client openness and create an atmosphere in which the client feel comfortable to speak openly. This openness also closely related to confidently and is important in an effective counseling process. Jadi yang kedua ya ini etika keterbukaan, di mana etika keterbukaan ini dilakukan pada klien. Klien diharapkan bersikap terbuka dan jujur dalam memberikan keterangan tentang dirinya dan apa saja yang berguna bagi pengembangan dirinya. Konselor berkewajiban untuk mengembangkan dan keterbukaan klien dan menciptakan suasana di mana klien merasa nyaman dalam berbicara secara terbuka. Jadi di sini klien diharapkan terbuka atas masalah yang dihadapinya. Jadi tidak dikurang dan tidak ditambahi. Yang ketiga adalah personal responsibility of the client. Clients are expected to take responsibility for their participation in guidance and counseling active, including disclosing problem, communication openly, and actively participating